Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali Tawakal kembali menjumpai Anda bersama saya Farid Hasan. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kita narasumber bernama Ibu Neneng. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ibu Neneng kita juga sudah ada Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi terima kasih Pak Ustadz sudah bersama kami di Sama-sama, Tawakal. Alhamdulillah. Ya, langsung aja nih Pak Ustadz dan pemirsa di rumah. Ibu Neneng ini punya masalah dengan kehidupan rumah tangganya Pak Ustadz. Nah, untuk lebih detailnya lagi, lebih jelasnya lagi, silahkan Ibu Neneng boleh bercerita ke kita. Saya tuh Mas sudah menjalani pernikahan itu selama 14 tahun. Sudah 14 tahun. Memang kalau dibilang untuk bilang cukup, kami belum merasa cukup Cukup maksudnya dalam arti? dalam ekonomi. Ya. Karena suami saya hanya seorang pedagang minuman di terminal dan kami sudah dikaruniai anak dua. Anak dua. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan kan tidak cukup Mas. Memenuhi kebutuhannya. Jadi untuk makan dan anak di rumah aja tidak cukup. Jadi saya membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah hidup, ya. dan anak. Saya sebagai tukang urut. Tukang urut, ya. Terus kemudian Ibu Neneng ini sendiri merasa mulai rumah tangganya nggak baik itu sejak kapan? Sejak awal tahun 2015. 2015. Mulailah Mas Farid prahara itu datang. Untuk di diri saya, suami saya sudah mulai berubah. Suami sudah mulai bertingkah aneh. Bahkan dia jarang pulang untuk memenuhi kebutuhan untuk anak dan keluarga itu tidak pernah. Jarang pulang dalam arti kata bisa beberapa hari atau bisa berbulan-bulan? Atau Bisa beberapa hari dan sampai minggu. Sampai berminggu-minggu? Iya. Ya, di situ tidak pulang. Sekalinya pulang, dia dalam keadaan mabuk. Dan saya juga dapat informasi bahwa suami saya itu ada main lagi di luar. Saya coba menegurnya, tapi apa yang saya dapatkan? Dia ringan tangan mukulin saya dengan melempar asbak dan dijedotinya saya ke tembok. Astagfirullah. Mas, kamu dari mana aja? Kenapa baru pulang sekarang, Mas? Berisik loh. Gue ngantuk mau tidur, minggir. Mas, Mas, kamu mabuk. Jadi begini kelakuan kamu di luar. Mas, jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu kayak gini sekarang, Jangan Mas? ngatur hidup gue. Minggir. Mas, aku malu punya suami kayak kamu. Kamu nggak bisa ngedidik keluarga ini dengan baik. Kamu ya, kamu berani ngajarin gue. Wanita. Pak Ustadz, ini lagi-lagi kasusnya adalah ketika ditegur. Ketika suami diduga melakukan kesalahan, ditegur sama istrinya, tapi justru istrinya dikasari nih Pak Ustadz, bahkan kekerasan ada di situ. Memang beginilah, ini kan sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita semua lah, para pemirsa sekalian, bahwa orang yang berumah tangga harus diingat bahwa tujuan rumah tangga itu adalah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, yaitu untuk mendapatkan sakinah, ketenangan. Ketenangan lahir dan batin. Lalu mendapatkan mawaddah, mendapatkan cinta. Jadi istri mencintai suami, suami mencintai istri. Dan mendapatkan warahmah, kasih sayang.
Nah, ketiga-tiganya ini adalah, saya sering menjelaskan ketiga-tiganya ini bukan terpisah sendiri, sakinah sendiri, tapi ini adalah merupakan satu kesatuan. Ya. Sakinah itu adalah salah satu bangunannya adalah mawaddah. Kalau nggak ada mawaddah, maka ada orang dimulai dengan rahmah dulu, baru kemudian melahirkan mawaddah. Nah, di awal tadi pernikahan ibu tadi sudah benih-benih mendapatkan. Tadi ibu menjelaskan bahwa suaminya bekerja, mohon maaf tadi apa tadi jualan, air misalkan mineral, ya. tadi bisnis kecil-kecilan dimulai dan belum cukup. Saya kira ini adalah proses dalam berumah tangga. Ya. Jadi tidak bisa berumah tangga langsung semuanya terpenuhi, tidak bisa, proses. Dan ibu tadi itu kemudian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ekonominya, maka membantu, ini juga merupakan tugas yang mulia. Jadi kewajiban dasar untuk menafkahi itu adalah ada pada seorang suami, dan suami sudah melakukan ikhtiar. Makanya ibu selain kemudian membantu untuk memenuhi tadi dengan tukang pijet tadi, itu ini tugas yang mulia, saling mengikhlaskan masing-masing. Tapi kemudian ternyata perhara itu muncul, yaitu diawali apa? Diawali dari tidak pulang. Kalau tidak pulangnya bekerja nggak apa-apa, gitu. Nggak pulang karena mungkin ada lemburan 1, 2, 3 hari sampai 1 pekan nggak apa-apa. Tapi ternyata kan tidak di luar sana. Tapi bercerita ada main lain, misalkan ada ini, kemudian ternyata minuman keras, kemudian akhirnya main tangan. Lah ini juga ada hal yang dilarang dalam agama, yaitu khamr, minuman keras. Minuman keras inilah pangkal dari fahisyah, pangkal dari perbuatan yang keji. Karena akan melahirkan apa? Melahirkan hatinya keras, kemudian akhirnya menjadi ringan tangannya, kemudian bahkan sampai memukul istri. Dan ketika seorang suami ringan tangan memukul istri, maka inilah awal petaka dari rumah tangga. Dan awal petaka itu dalam makna apa? Murka Allah turun, maka kemudian akhirnya apa? Allah cabut keberkahan rumah tangga. Akhirnya apa? Yang melahirkan adalah kemudian pertentangan, konflik. Ini kan sudah diawali tadi itu. Maka kembalilah kepada tuntunan agama. Bu Neneng, mohon maaf, saya boleh tanya, Ibu Neneng ada nuntut lebih nggak dari suami itu? Nggak ada. Pernah. Selama ini saya tidak pernah menuntut apa-apa sama suami saya. Saya menerima apapun keadaannya. Menerima Saya apa ikhlas adanya lahir ya. batin. Bu Neneng, setelah Ibu Neneng suaminya melakukan kekerasan kepada Bu Neneng, Ibu Neneng sempat melawan. Saya hanya bisa menangis saja, Mas. Saya hanya bisa menangis. Ini saya ngobatin, saya hanya bisa mendiam diri, saya hanya pasrah pada Allah bahwa inilah hidup saya, inilah takdir saya, nasib saya seperti ini. Hanya saya berdiam diri saja, saya hanya bersabar hati. Bu Neneng, saya mau tanya lagi soal yang tadi katanya suaminya Bu Neneng punya wanita idaman lain. Ya, Ibu Neneng bisa dapat informasi itu dari siapa? Dan apakah benar dia punya wanita idaman lain? Saya mengecek sendiri, Mas. Saya datang ke terminal tempat suami saya dagang. Awal mulanya teman-temannya semua menutupinya. Saya tanya, tidak tahu keberadaannya. Bahkan suatu saat istri dari teman saya tuh menceritakan semua kejadiannya, bahwa suami saya sering ketemu wanita, bahkan sampai ngontrak satu kontrakan. Ustadz, memang lebih dari satu itu diperbolehkan, tapi apakah semudah itu bisa menyakiti istri pertamanya gitu, Ustadz? Tuntunan agama memang ada, kalau kita meminjam istilah Syekh Muhammad Abdi itu, bahwa hukum dasar pernikahan itu monogami. Tapi ada ruang seorang suami itu berpoligami. Berapa jumlahnya? Masna, wasula, sawaruba. 2, 3, 4 batas maksimal. Nah, para ulama menafsirkan ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasula sawaruba ini tidak mudah gitu loh. Jadi ada persyaratan-persyaratan. Salah satu yang ditekankan oleh Nabi itu adalah al-adlu, keadilan. Adil apa? Adil secara ekonomi, adil dalam bentuk kasih sayang. Jadi kalau di dalam banyak riwayat menjelaskan, misalkan mohon maaf kalau kita beri contoh, Nabi misalkan para istrinya diberi, ada ekonominya dibagi rata, kemudian ada jadwal, kalau malam ini dengan Aisyah, besok malam dengan istri yang lainnya, misal Hafsah dan lain-lainnya.
Lah ini tadi kan kalau kita lihat persyaratan dasar saja nggak terpenuhi Mas Farid. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Jadi orang tidak mertawa ini sunnah Nabi melakukan tidak. Jadi aspek ekonomi. Yang kedua ada hal lain lagi, tidak semata-mata ekonominya, tetapi juga kasih sayang ini juga landasan pemahaman keagamaannya mesti kuat. Nah ini kan yang ketiga apa? Mesti memang tidak ada persyaratan kita kalau kita buka harus misalkan istri pertama mengizinkan itu administrasi negara mengizinkan syarat administrasi negara. Tapi di luar itu tidak ada kewajiban itu. Tapi kan harus ada kerelaan tadi itu, jangan sampai maunya ini berpoligami menghubungkan dua orang tapi justru menimbulkan konflik agama, mencegah perbuatan semacam ini. Berarti ini tidak dapatkan rasa adil tadi itu. Lah apalagi yang oleh Ibu Dede tadi kan dijelaskan tidak pulang, ekonomi juga terbatas, kemudian setelah itu kemudian mabukan, mental, ini tentu jauh dari tuntunan yang dimaksudkan oleh agama, bahkan ini sudah melanggar. Jadi ketika berminuman kemudian kontrakkan, kemudian tanpa sepengetahuan istri yang pertama, dan apalagi ini statusnya juga diperdebatkan, misalkan ini juga tentu agama tidak mengizinkan praktek yang semacam ini. Jadi tidak hanya keadilan tapi justru rasa sakit yang dia terima itu. Tidak boleh. Jadi tidak boleh melakukan semacam itu tapi justru kemudian menyakiti dan kemudian menindas hak-hak istri yang pertama yang dilaluinya, yang dinikahinya ini. Ibu Neneng pada saat terima informasi dari istri temannya itu, kemudian tahu nggak kontrakannya di mana? Sempat ke sana? Saya tahu, saya sempat melabrak ke sana. Dan alangkah sakitnya hati saya temukan suami saya sedang berdua dengan perempuan jalang itu. Ternyata benar dia ada di situ. Benar. Bahkan saya mencoba meminta cerai pada saat itu. Kalau memang begini caranya, lebih baik ceraikan saya. Tapi suami saya sama sekali tidak ngomong, hanya memukuli saya dan langsung pergi meninggalkan saya dengan perempuan itu. Bu Neneng tahu informasi mereka sudah menikah atau tidak menikah status? Tidak. Artinya hubungan mereka di luar pernikahan? Iya. Mas, jadi selama ini kamu di sini sama perempuan ini. Mas, jelasin namaku. Siapa dia, Mas? Dia teman dekat aku. Emangnya kenapa? Tega kamu ya, nggak punya hati kamu. Selama ini kamu selingkuh di belakang aku. Lepasin, Api. Lepasin. Gue pukul. Wajar kalau aku selingkuh sama dia. Emang dia lebih baik dari kamu. Emangnya kenapa? Dengar tuh, lu tuh udah gak guna. Baik, kalau ini yang kamu mau, kita cerai. Terserah lo. Dan jangan pernah kembali sama aku lagi. Oh, saat ini suaminya melakukan zina nih di. Iya betul. Iya. Apalagi dalam statusnya seperti ini kan malah lebih keji lagi, fahisya lagi, karena dia sudah punya istri, kemudian dia bergaul dengan wanita lain lagi tanpa ikatan pernikahan, maka ini namanya perzinahan. Padahal kita sudah jelas di dalam surat Al-Isra ayat 32 itu jelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, dan janganlah engkau mendekati perbuatan zina karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji. Keji itu kalau di dalam struktur bahasa Arab itu artinya adalah induk dari seluruh perbuatan maksiat. Maka ini tidak dibolehkan gitu. Mendekati sih nggak boleh, apalagi sampai praktek. Yang kedua, ini masuk namanya dalam kategori zina muhsan. Zina muhsan itu apa? Orang yang sudah menikah tapi masih melakukan perbuatan zina lagi, maka hukumannya itu bahkan dirajam. Kalau dalam hukum Islam dirajam itu dilempari sampai meninggal kalau orangnya tidak mau bertobat. Nah ini kan sudah sangat berat sekali. Yang ketiga, apa yang dilakukan yang ketiga lagi, sudah tahu dalam perbuatan maksiat ini, ketika istrinya mengadukan, justru dia main tangan lagi. Ini lebih lagi, ini tidak hanya melanggar tuntunan agama, tapi kalau dalam hukum negara, undang-undang KDRT kekerasan dalam rumah tangga ini masuk dalam kategori itu. Jadi ketika istri keberatan kemudian masuk mengajukan ke pengadilan, maka pengadilan tidak hanya memutus keluarganya tapi juga memberikan denda kepada
suaminya tadi itu karena dianggap pertama melanggar tadi, yang kedua melanggar melalui kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya ini. Bu Neneng, setelah kejadian itu suami Bu Neneng pulang atau sudah tidak pulang sama sekali? Awalnya pergi, tidak pulang-pulang, sampai akhirnya dia datang kembali. Meskipun hati masih luka, saya demi anak-anak Pak Ustadz, saya terima lagi, saya maafkan lagi. Tapi selang 2 bulan seperti itu lagi. Dia melakukan hal yang sama? Iya. Mohon maaf, dengan wanita yang sama atau yang berbeda? Tidak, yang berbeda. Terus gimana? Anak-anak gimana? Anak-anak sih tetap mencari ayahnya. Tapi saya bilang ayahnya sedang keluar kota, sedang nganter saudara yang sakit. Demi kejiwaan anak-anak. Betul. Saya, Mas Farid, Pak Ustadz, saya tidak ingin anak-anak saya kehidupannya, jiwanya terganggu dengan keadaan Bapak. Saya berusaha sendiri, saya menafkahi sendiri anak saya dengan mencuci, menteriskan di tetangga. Dengan perjuangan saya dititip di sekolah anak saya. Bu Neneng, pada saat kejadian yang kedua itu, anak yang paling tua umurnya berapa, yang paling kecil berapa? Antara 10 sama 9. 10 sama 9 tahun. Di usia itu memang usia yang sangat rentan, yang sangat butuh perhatian kedua orang tua. Jadi langkah Bu Neneng sudah tepat. Jadi ketika menyaksikan suami sedang melakukan penyimpangan dalam kehidupan berumah tangga, maka kemudian Bu Neneng menutup rapat-rapat ini supaya tidak tercium atau terdengar atau terlihat oleh anak-anaknya. Ini sudah langkah bagus. Pertama, untuk membentengi keadaan psikis anak supaya anak tidak mengalami guncangan. Yang kedua, supaya anak tidak melihat, sebab nanti ketika anak ini mendengar dan melihat, maka dalam teori psikologi dia pengalaman akan tersimpan di dalam memori bawah sadar dia. Nanti ketika dia usia remaja, usia dewasa, maka ini akan diputar ulang sama dengan dia akan mencari jalannya. Maka ketika anak ini tidak kuat kekuatan agama dan pengetahuannya, maka biasanya akan mengikuti jalan ini. Nah inilah yang sudah tutup. Yang ketiga Mas Fahri, kita mendapatkan pelajaran para pemirsa sekalian. Jadi seringkali ketika kehidupan rumah tangga mengalami semacam ini, itu seorang istri itu memiliki jiwa besar. Apalagi jiwa besarnya apa? Dia rela memaafkan, berbesar hati memaafkan suaminya ketika suaminya diajak kembali ke jalan baik dan ada itikat baik tadi. Demi apa? Pertama, demi membina keutuhan rumah tangga. Yang kedua apa? Demi menjaga anak dan masa depannya supaya bersama anak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Prakteknya berulang lagi tadi kan. Nah inilah saya kira ini kan pelajaran berharga ya. Dalam berumah tangga mesti harus ada saling pemahaman, saling penghormatan, saling penghargaan. Jangan ada di antara keduanya itu saling mengkhianati melalui selingkuh tadi. Pengkhianatan semacam ini tidak hanya merugikan keluarga anaknya, tapi akan menghancurkan masa depan bagi bapak itu sendiri.